Di review S22 Ultra kemarin saya sempat bilang kalau HP ini bakal jadi calon HP terbaik di 2022. Nah, di akhir tahun 2022 ini ada beberapa flagship yang baru keluar. Salah satunya adalah iPhone 14 Pro Max. Saya akhirnya penasaran untuk bandingin kedua HP ini. Apakah S22 Ultra masih jadi yang terbaik? Secara feel sih, kedua HP ini udah premium. Udah kerasa lah pegang HP mahal. Tapi secara desain dan looks, memang kedua HP ini punya pendekatan yang sangat berbeda. iPhone rata dan lebih tegas, kalau S22 lebih melengkung dan elegan. Tapi desain iPhone 14 Pro Series masih belum berubah dari seri ke-11. Kalau S22 Ultra memang lumayan mirip sama Note 20 Ultra dulu, tapi ada sedikit perubahan. Di sini nggak ada housing kamera lagi yang bikin kelihatan tambah minimalis, modern, dan malah kasih ilusi nggak kelihatan tebal bumnya. Di bagian depan juga sama ya, iPhone rata, S22 Ultra melengkung. Terus yang pasti, iPhone di sini udah move on dari notch ke Dynamic Island. Jelas ini lebih modern dibanding Notes. Kalau Samsung pakai punch-hole yang walau sebetulnya udah lama, tapi tetap terasa modern bahkan kalau disandingkan sama Dynamic Island ini. Palingan di Dynamic Island itu enaknya kita bisa berinteraksi. Kalau punch-hole nggak ada fungsi lain. Untuk urusan panel layar, sama-sama pakai OLED. Resolusinya memang sedikit lebih tajam S22, tapi saya pun biasanya set resolusi ke Full HD aja. Soalnya menurut saya itu udah cukup untuk sebuah HP. Bisa lebih hemat daya juga. Dan keduanya sudah LTPO. Jadi smooth, refresh rate bisa up to 120 Hz dan dia tetap bisa hemat daya. Untuk kualitas panel sih, dari warna, kontras, saturasi di antara keduanya masih mirip ya. Paling brightness-nya, walau keduanya udah impresif, jadi aman kalau di kondisi terik, tapi di mata saya sedikit lebih terang iPhone. Urusan performa, kedua HP ini memakai chipset atau prosesor flagship. iPhone pakai A16 Bionic terbaru, S22 pakai Snapdragon 8 Gen 1. Memang sekarang udah ada Snapdragon 8 Gen 2 yang bakal dipakai S23 series sih. Tapi yang Gen 1 juga masih sangat mumpuni. Tapi sebetulnya kedua HP ini punya performa yang sama-sama ngebut sih. Walaupun Apple ngeklaim kalau chipset Bionic mereka jauh melampaui chipset Snapdragon, tapi pas saya tes performanya kurang lebih sama. Multitasking juga sama. Kalau buat main game berat, seperti Apex Legends, juga keduanya bisa berjalan dengan smooth di settingan tertinggi. Tapi kalau saya main terus-terusan selama 1 jam, keduanya memang ada throttling. iPhone bahkan bisa turun ke 30-an FPS. Tapi iPhone lebih cepat untuk naik dan stabil lagi. Kalau S22 Ultra, throttle-nya agak lebih lama. Di sektor kamera, S22 Ultra pakai setup 4 kamera di belakang. Ada ultra wide, wide, tele 3 kali zoom, dan periskop dari 10 kali zoom. iPhone setupnya triple kamera. Dia nggak ada periskop, tapi sisanya sama. Untuk resolusi, cuma mirip di kamera ultra wide. Sisanya berbeda. Langsung aja kita lihat hasil fotonya ya. Sebetulnya kalau udah di kelas flagship kayak gini, hasil kamera udah pasti bagus lah. Kedua HP ini juga begitu, udah sama-sama bagus. Paling beda dikit di karakternya. Yang saya temukan sih, kamera ultrawide iPhone, efek sharpeningnya lebih tinggi. Jadi sekilas memang kelihatan lebih tajam, tapi tajamnya itu karena tajam efek aja. Kalau di zoom kelihatan S22 lebih nggak pecah. Tapi kamera utamanya sih enggak. Paling di antara keduanya beda di tone warna dan saturasi ya. Kalau iPhone cenderung lebih hangat warnanya, saturasi S22 Ultra sedikit lebih tinggi. Untuk kontras sih mirip, tapi area shadow di S22 Ultra cenderung dibikin lebih terang. Jadi kelihatan dynamic range lebih lebar. Efek HDR lebih tinggi, tapi masih ada halo effect atau glowing sedikit. Kalau di iPhone 14 series nggak ada. Beda sama 13 series kemarin. Sebetulnya yang saya agak nggak nyangka sih pas foto zoom. Memang di 5 kali zoom ke atas, Samsung itu masih tajam. Berkat bantuan lensa periskop plus softwarenya. Tapi saya nggak nyangka kalau hasil dari iPhone juga masih nggak jelek kayak digital zoom biasa. Masih nggak kalah jauh sama S22 Ultra, apalagi kalau lihatnya di HP. Jadi softwarenya iPhone juga udah bagus. Di kondisi malam hari, ultrawide-nya menurut saya lebih bagus di S22 Ultra. Sedikit lebih tajam dan lebih terang. Untuk kamera utamanya sedikit lebih bagus S22 Ultra juga. Tapi bedanya tipis sih. Sedikit lebih tajam dan lebih terang pas di night mode pun begitu. Paling kalau foto di tempat yang banyak lampunya, iPhone masih ada flare yang lumayan parah ya. Coating lensanya Samsung lebih bagus sih. Flare masih ada, tapi sangat minim dan hampir nggak kelihatan. Untuk foto potretnya sama-sama bagus sebetulnya, terutama di efek bokeh dan edge detection. Paling beda di karakter warna. Tapi yang saya suka dari iPhone, selain 1 kali dan 3 kali zoom, dia ada pilihan 2 kali zoom, yang hasilnya kayak pakai lensa tele 2 kali beneran. Di Samsung cuma ada 1 dan 3 kali zoom doang. Tapi sebetulnya kita bisa sih ambil foto 2 kali zoom biasa, terus baru ditambah efek bokeh. Dan hasilnya mirip kayak foto di mode potret beneran. Sayang pas ambil sampel foto keduanya, cuaca mendung terus ya. Jadi nggak bisa tes foto backlight pas kondisi terik banget. Kalau untuk perekaman video sebetulnya saya baru sadar di tahun ini kalau S22 series itu ketajamannya udah nggak kalah sama iPhone.
Selama ini saya pikir iPhone yang paling tajam, tapi ternyata enggak juga. Hasil dari S22 Ultra juga sama tajamnya dengan iPhone 14 Pro Max. Paling beda di efek HDR ya. Kelihatan efek HDR iPhone lebih bagus. Terus pas kondisi agak gelap, misalnya di dalam ruangan, kelihatan kalau S22 itu sedikit lebih noisy. Dan tentu IG Story masih lebih bagus iPhone, walau S22 Ultra udah nggak terlalu pecah kayak dulu. Untuk yang lainnya, keunggulan S22 Ultra tentu ada S Pen-nya. Ini yang belum bisa dikalahkan sama HP manapun. Jadi buat yang demen coret-coret ide, gambar, atau malah bikin presentasi langsung lewat HP dan langsung connect ke TV secara wireless, jelas S22 Ultra pengalamannya lebih enak. Belum lagi support DeX dan wireless DeX. Tapi kalau kalian pakainya PC macOS sih lebih convenient kalau pakai iPhone. Speaker keduanya sama-sama stereo, tapi speaker iPhone 14 Pro Max itu bagus banget. Bahkan pas saya bandingin sama HP-HP flagship lain yang di tangan saya, termasuk iPhone 13 Pro, 14 Pro Max itu yang paling bagus. Kesimpulannya gimana? Sebetulnya gampang aja, overall keduanya sama-sama HP bagus dan impresif, tapi memang S22 Ultra masih lebih berkesan buat saya. Memang belum sempurna, tapi buat saya ini masih paket lengkap dan di segala sektor itu sudah memuaskan. Dan betah banget pakainya, nggak bosen-bosen. Saya sih tetap pakai iPhone, tapi saya kalau pakai iPhone yang tahun-tahun lalu juga nggak masalah. Nggak kepengen-pengen banget buat ganti ke 14 Pro Max ini sebenarnya. Nah, kalau S22 Ultra, di antara Galaxy S series yang lain sih, saya bakal bela-belain buat update ke S22 Ultra ini. Stop.